Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf atas kekacauan hari ini. Saya alihkan dari yang semula Google Meet sekarang ke Zoom. Nah, pertama kali saya akan memperkenalkan class point hari ini. Selain class point nanti ada caranya. Caranya apa maksudnya? Prakteknya. Walaupun singkat, mudah-mudahan kali ini akan memberikan kebaikan buat kita semua dan bisa untuk proses pembelajaran buat kita di kelas. Nah, di dalam class point ini kita pasti memiliki PowerPoint ya. Nah, PowerPoint itu ternyata selain dari dalam PowerPoint itu sendiri, dia dapat juga kekuatan dari aplikasi lain. Namanya ClassPoint, ini yang saya perkenalkan. Nah, di dalam ClassPoint memungkinkan setiap guru untuk apa? Untuk berinteraksi. Berinteraksi seperti apa? Bisa merancang, mendesain, menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Bapak Ibu bisa lihat di tampilan layar. Ini adalah bagian-bagian dari ClassPoint yang nantinya Bapak Ibu sekalian bisa unduh di ClassPoint itu sendiri dari Google. Nah, yang sebelumnya adalah PowerPoint kita paling tidak PowerPoint 2016 ke atas. Kalau saya ini sedang menggunakan PowerPoint yang 2019. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti juga diperiksa Windows-nya, minimal Windows 10 sekarang. Kalau yang Windows sebelumnya masih bisa, sekarang paling tidak Windows 10. Kecuali bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki Windows ya, sudah memiliki Windows yang berlangganan pada saat itu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ClassPoint ini berhubungan langsung dengan PowerPoint ya, ClassPoint terhubung langsung dengan PowerPoint. Pembelajarannya bisa dua arah tanpa Bapak Ibu sekalian keluar dari PowerPoint. Maksudnya apa? Biasanya kita kalau punya PowerPoint, terus kemudian kita membuat kuis ya, kita share dari aplikasi lain, kita buka Google atau aplikasi lain, kemudian kita share screen. Ya, tapi kalau di dari PowerPoint itu sendiri, Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan merancang mendesain kuis sebelumnya, sebelum pembelajaran itu sendiri dimulai. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, siswa tidak perlu mendownload apapun untuk bergabung ke kelas guru. Ya, siswa tidak perlu mendownload apapun karena dengan link classpoint.app nantinya Bapak Ibu guru bisa bergabung. Kemudian yang keempat, jawaban siswa tersimpan di perangkat guru. Ya, jawaban siswa tersimpan di perangkat guru. Nah, nilainya dapat dianalisis seperti kebiasaan kita dalam menganalisis nilai buat murid-murid kita. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu guru ketahui. Nah, selanjutnya sekarang mengubah slide menjadi kuis. Mengubah slide menjadi kuis itu dengan satu klik tombol Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak usah mencari Google lagi untuk aplikasi, tapi dengan satu tombol. PowerPoint bisa menjadi kuis interaktif. Nah, nanti kita akan praktekkan setelah ini. Nah, saat penampilan slide dan pertanyaan kuis dijalankan, semua siswa dapat merespon dengan perangkat mereka. Apakah mereka pakai smartphone, ya, apalagi sekarang PTM terbatas ini, murid-murid bisa masuk di kelas, mungkin pengajaran kita dengan tampilan slide PowerPoint, nanti ketika mereka mengerjakan tugas, mereka bisa mengirim jawabannya langsung saat itu juga, tidak perlu pindah-pindah aplikasi. Hasil dari tanggapan siswa dapat dikumpulkan dan ditampilkan secara live ya, itu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Dapat ditampilkan secara live. Nah, anak-anak juga bisa langsung ya. Nanti kita akan coba. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat modelnya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu memiliki soal pilihan ganda. Ya, ada kalau SMP kan ada 4 pilihan, SMA ada 5 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian membuat seperti
Ini, which of the following are not mammals? Ya. Mana dari gambar ini bukan termasuk mamalia? Ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk, kemudian bisa langsung melihat di sini ada pilihan ya. Nanti kita praktekkan ya dengan soal-soal yang tadi saya susun. Ya, ini yang pertama. Desain slide PowerPoint Bapak Ibu bisa desain dengan kalimat yang sederhana atau yang menurut Bapak Ibu sesuaikan dengan murid-murid. Kemudian ada tombol pertanyaan interaktif. Nah, tombol pertanyaan interaktif itu sendiri ada di atas Bapak Ibu. Tombolnya ada di atas, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini ada tombol di sini, ada multiple choice, ada word cloud, ada short answer, ada slide drawing, bahkan image upload. Biasanya kalau image upload ini Bapak Ibu, kalau saya menugaskan murid, pengalaman saya, itu mereka menulis atau jawaban dari buku paket. Nah, mereka menulis di buku tulis mereka di sekolah, ditulis di buku paket, mereka screenshot, mereka foto, kemudian mereka upload. Nanti kita praktekkan dengan Bapak Ibu sekalian. Ini menggunakan fasilitas image upload. Kalau slide drawing ini menjodohkan. Menjodohkan itu Bapak Ibu sekalian memiliki soal sebelah kiri, kanan, atau atas bawah. Yuk ditarik, ini jawabannya mana, misalkan. Seperti itu, misalkan Tara itu apa? Atau Neto itu berat isi. Ini ada gambar kosongan, ada buah-buahan dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa menarik garis. Kalau multiple choice tadi ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini juga ada ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Which are mammals ya, tadi sudah dicontohkan. Nah, anak tidak perlu mendownload, apa maksudnya? Murid hanya diajarkan, ditunjukkan ini Bapak Ibu. Ini ya. Ini berikan ke murid Bapak Ibu sekalian poin application. Nah, setelah itu mereka buka di Google-nya masing-masing, mereka lihat Google-nya masing-masing dan mereka akan kita berikan kode. Ya, kode kelas nanti kita praktekkan. Nah, nanti mereka tampilannya ada di sebelah kiri nih. Nah, ini tampilannya yang ada di Google-nya mereka. Mereka tuliskan kode yang Bapak Ibu guru nanti berikan kepada murid. Terus ini nama murid, satu kelasnya apa saja. Atau mereka pakai barcode ya silakan. Ya, ini salah satu cara murid tidak perlu download, langsung online. Hasilnya kurang lebih ini nanti Bapak Ibu nanti kita bisa praktek. Kita bisa melihat semua jawaban yang sifatnya word cloud. Word cloud itu kita mungkin bisa menanyakan kabar atau pertanyaan yang umum atau pertanyaan pembuka ya. Nanti murid-murid nama-namanya ada di sini semua. Kemudian ini ada waktunya, setting waktu yang Bapak Ibu guru berikan. Ya, setting waktu Bapak Ibu guru berikan, ya sesuaikan 3 menit atau 5 menit. Ya, ini hasilnya di sini. Dan ini nanti hasilnya bisa kita insert di mana? Kita bisa insert di lampiran PowerPoint kita. Ya, itu seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini adalah word cloud Bapak Ibu sekalian. Word cloud itu hanya mengumpulkan pendapat sebenarnya. Apa kata murid saat Bapak Ibu menggunakan flashpoint? Ini bisa kita buat di akhir pengajaran kita, atau mungkin diawali dengan sebelum memasuki pelajaran kita tanya keadaan siswa, suasana hatinya bagaimana ya. Dan ini setelah mereka mendapatkan pelajaran, ini komen-komennya murid-murid kita Bapak Ibu sekalian ya. Yang menarik sekali yang ada di sini semua. Ya, ini. Dan ini kita bisa insert di PowerPoint kita sebagai jawaban kumpulan jawaban murid kita dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ajarkan ke murid kita. Nah, ini ada juga bentuk lain kalau ini ke dewasa ya, nanti kita coba. Nah, mengapa menggunakan flashpoint? Guru tidak perlu belajar dan menggunakan perangkat yang tertutup. Mohon maaf Bu Fitri, mungkin sorry. Semua fitur diakses langsung dari Microsoft PowerPoint. Jadi semuanya berasal dari PowerPoint. Nah, Bapak Ibu satu kali klik di PowerPoint itu sudah tersedia fasilitasnya. Itu maksudnya flashpoint bisa di situ. Jadi tidak perlu membuka Google ya.
Nah, ini keadaannya pada di PowerPoint. Pada kelas Nah, oke, ini untuk yang pertama. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama. Ya, terima kasih Pak Rudolf. Ya, mohon izin. Selamat halaman 150. Ya, apa ya? Ya, sana. Bismillah. Ben marah nyusilan. Ya, Bapak Ibu maaf. Oke, saya kembali ke ruangan utama dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Belum ya? Baik, saya lanjutkan kita untuk prakteknya. Ini prakteknya saya ambil dari mata pelajaran saya, tapi ini saya ambil yang umum karena untuk menunjukkan saja bahwa apa yang Bapak Ibu nanti terapkan bisa diterapkan di bidang yang lain, ya, di bidang yang lain. Tunggu sebentar, saya share screen. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin mic-nya di silent dulu. Ya, ini saya share screen. Ya, Bapak Ibu bisa bergabung dulu di Google ini. Saya akan berikan di chat, ruangan chat, classpoint.app ya. Kemudian class code-nya 67944. Nah, ini kita sekarang pada tahap kedua, yaitu tahap praktik. Ya, kalau tadi itu konsepnya, jadi poinnya adalah murid tidak perlu mengunduh suatu program. Jadi kita berikan alamatnya classpoint.app dan class code-nya 67944. Ya, silakan, kami menunggu Bapak Ibu guru bisa bergabung sambil kita praktek ya, supaya nanti kita bisa mengerjakan di kelas untuk mata pelajaran kita masing-masing. Ya, silakan Bapak Ibu guru, ini saya di chat room, saya berikan linknya classpoint.app. Ya, ini. Kemudian class code-nya 67944. Ya, kita interaktif sedikit ya. Ya, silakan Ibu.
Ya, sambil menunggu saya lanjutkan dulu. Ini misalkan materi ya, saya ambil materi saya apa namanya aritmetika sosial. Nah, saya berikan pengertian misalkan nito itu apa? Ya, nito itu berat bersih. Berat bersih yaitu berat suatu barang tanpa wadah atau berat barang dikurangi dengan berat yang ada tempatnya atau kemasannya. Misalkan kalau ini apel gitu ya, ya apelnya saja. Atau buah anggur, ya anggurnya saja tanpa ada tempat. Begitu juga mungkin biskuit, ya biskuitnya saja tanpa tempatnya dan seterusnya. Atau kalau beras ya berasnya saja tanpa karung atau plastik. Itu maksudnya neto dengan berat bersih. Kemudian bruto. Nah, bruto itu berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan tempatnya. Yang tadi itu saya misalkan adalah beras dengan karungnya, itu bruto. Ada beras, ada karung. Atau anggur dengan tempatnya, ya anggur dan tempat, dan seterusnya. Itu adalah bruto. Nah, tara itu potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Atau kemasannya, tara itu kemasannya, berat kosongnya atau kemasannya itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu beli apa ya tepung roti gitu ya, nah, tepung roti berarti bukan tepung rotinya sudah nggak ada, tinggal apa plastiknya doang, ya seperti itu. Nah ini rumus biasanya kalau Bapak Ibu mengampu matematika atau pelajaran lain setelah selesai neto bruto dikurangi tara itu neto berat bersihnya, berat kotor itu berat bersih ditambah bungkusnya. Ya, kalau tara ya berat kotor dikurangi isi. Nah, kalau persentase seperti ini. Ya, kita praktekkan ya Bapak Ibu, ini sudah ada 5 guru ya, sudah bergabung. Nah, kita akan mencoba di sini. Nah, ini dulu ya, ini yang saya sebut tadi word cloud. Sebentar Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Nah, sampai konsep yang tadi, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu guru sekalian? Belum ya? Belum ada yang ingin disampaikan ya? Nah, nanti di sini yang saya perkenalkan itu adalah mengenai materinya. Materinya ini nanti perhitungan biasa Bapak Ibu, dikarang aja nggak apa-apa, harus benar-benar banget ya, karena di sini saya ingin Bapak Ibu bisa berinteraktif gitu ya, nanti bisa dicontohkan ke murid-muridnya. Oke. Nah, yang kedua, sebentar, ini lagi. Kita nanti bisa melihat dalam hal mencocokkan gambar juga bisa ya, mencocokkan gambar atau menjodohkan. Ya. Sebentar. Pembelajaran 2 sudah? Ya. Telo. Pembelajaran 2 aja dulu. Oke. Ini saya share kembali. Telo. Bentar ya Bu, ini lagi loading kembali. Saya akan share screen di sini. Baik. Bentar ya Bu. Oke. Sini. Pembelajaran 2 dulu dah. Ya, Bapak Ibu Sudah? ini bisa Deh, sudah masuk ke sini ada 5 pembelajaran guru. Saya klik word cloud. Nah, Bapak Ibu bisa isi
Pak Marelo, pembelajaran 2 lo. Di tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Ya. Silakan. 5C gampang. Dapatkan 5C. Itu membuat gerabah kan? Ya, ini ya. Membuatkan jiwa. Untuk dari tanah liat, Ara pakai gaya apa? Pakai gaya tangan. Gaya gesek. Ya. Ya ini Ibu ya. Sudah mendapat ini ya. Apa namanya visualnya ya dari kelas code tadi. Bapak Ibu bisa menjawab di sini nanti. Silakan mungkin bisa berpartisipasi. Ini word cloud ini bisa di awal pembelajaran dan penutup. Awal itu kita mungkin menanyakan apakah murid-murid sudah siap belajar hari ini misalkan, atau bagaimana keadaannya, silakan. Nah, ini mungkin kita simulasi sebentar. Silakan Bapak Ibu bisa dicoba. Ini saya tambah 15 detik ya. Oke, terima kasih. Ini ada yang sudah menjawab. Bapak Ibu yang lain bisa, iya, silakan. Nah, ini ya tampilannya ya, fitur-fiturnya yang sudah Bapak Ibu tadi pelajari secara konsep yang saya kenalkan. Ini word cloud ya, jadi bisa untuk pengantar. Nah, keren ya. Nana pasti senang di kelas kalau kita awali seperti ini dan nanti untuk penutupnya. Baik. Saya close saja ya, karena ada 5 Bapak Guru yang oke. Baik, terima kasih. Senang karena belajar di awal bulan suci. Bagus Bapak Ibu sekalian. Ini warna merah ini detiknya. Nah, dia selesai Bapak Ibu yang setting tadi, kemudian kita insert result as slide. Kita insert, nanti ini akan masuk ke slide Bapak Ibu yang sedang dibuat ya, nanti tampilannya ini masuk ya. Nah, kalau sudah masuk kita nanti boleh close ya, boleh close. Yang jelas itu nanti menjadi arsip atau laporan Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran di kelas. Ya, ini saya close karena sudah masuk. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk di slide-nya Bapak Ibu langsung ya, tanpa kita buka-buka yang lain. Sekarang kita lanjut. Nah, fitur ini fitur saya ambil fitur short answer ya. Short answer kita mulai. Bapak Ibu boleh tidak menjawab dengan sungguhnya karena kita berusaha memahami fiturnya ya. Oke, saya klik short answer. Nanti akan muncul visualnya di Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti ini. Silakan. Kalau itu di kelas kita, Bapak Ibu bisa tutup ini responsnya. Misalkan ini, takut mungkin di kelas ada yang saling mencontek, mungkin ya biasanya anak-anak kan begitu ya. Kita tutup respon dulu, baru kita buka nantinya ya. Begitu juga musiknya boleh di open, boleh di close ya, tergantung kita melihat suasana di kelas kita masing-masing. Nah, kalau kita buka akan ketemu ini jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, ini karena waktunya habis ya. Nah, akan seperti ini. Makanya yang perlu kita lakukan fitur ini ketika membuat di PowerPoint, detiknya atau menitnya Bapak Ibu yang punya otoritas ya. Atau tadi di sini ada tambah 15 menit seperti pertanyaan pertama ya. Oke, ini saya perkenal fitur. Bapak Ibu bisa begini juga, berikan tanda ini kalau misalkan benar jawabannya gitu ya. Kita insert sebagai slide ya di sini. Oke, kita tunggu, dia akan masuk, tapi fiturnya akan berubah menjadi seperti ini hasilnya, tampilannya. Oke, Bapak Ibu, karena kita beri love itu tadi ya, kita klik. Yang berikutnya, yang ketiga, nah, ya ini sebenarnya image upload ini yang tadi ya. Ini kebalik saya.
Image upload itu ditulis di kertas jawabannya dan kemudian diupload. Itu fungsinya image upload. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu punya buku paket buat murid-murid. Nah, buku paket itu ada 5 pertanyaan, 2 pertanyaan, 10 pertanyaan yang harus mereka kerjakan, maka mereka harus di buku tulis. Dan itu nanti mereka screenshot, upload di sini. Hasilnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan smartphone di Notes untuk menjawab. Ya, kita coba ya. Silakan untuk mencoba fiturnya Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ini sebenarnya yang tadi perhitungan ya, saya keliru menempatkannya. Jadi biasanya anak kalau perhitungan matematika kan panjang nih, ada jalannya, diketahui ya, kemudian ditanya, jawab jadi. Kemudian di screenshot, langsung tampil di sini. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan waktunya habis, dia akan close seperti ini. Jadi kita usahakan, yang kita usahakan adalah perhitungan menitnya. Ya, perhitungan menitnya, kemudian sambil kita lihat situasi anak-anak. Kok kelihatannya anak-anak apa ya, kesulitan, kita tambahkan waktunya per 15 detik ya. Tadi ada di bawah 15 detik, kita tambahkan terus. Oke. Ini saya stop. Kemudian kita lanjutkan. Nah, mencari gambar berdasarkan ini. Nah, ini tugasnya adalah menjodohkan ya. Saya arahkan ini slide drawing ini, fitur slide drawing menjodohkan. Keliru saya ini. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, ini bukan yang ini. Nah, yang ini menjodohkan ya. Ini menjodohkan ini slide drawing, karena apa? Karena ada tulisan dengan gambar. Atau Bapak Ibu mungkin ada teka-teki silang berupa pertanyaan seperti itu juga boleh. Ya, jadi kita gunakan fitur slide drawing. Mari silakan kita coba Bapak Ibu, kita klik slide drawing-nya. Ya, di situ ada tara, mana gambar yang menunjukkan tara, mana gambar yang menunjukkan itu, mana gambar yang menunjukkan bruto. Kita drag dengan visual yang ada di tampilan Ibu classpoint.app itu ya. Silakan dicoba. Nah, yang kiri ini ya. Iya, Pak Sugianto ya sudah masuk. Nah, kita ketarik garis lagi boleh. Mana yang tara kita jodohkan dengan gambar yang maksudnya tara. Mana yang bruto kita tarik. Nah, seperti ini Ibu Maria. Terima kasih. Ya, mudah sekali ya anak-anak. Kita bisa lengkapi dengan 5 fitur ya untuk kuis ke siswa secara langsung dan masuk ke PowerPoint Bapak Ibu sekalian. Ini saya tambahkan di bawahnya ini 6 detik, saya tambahkan 15 detik. Ini hati-hati, kita juga harus monitor ini Bapak Ibu sekalian. Ya, monitor waktunya. Kalau kita melihat suasana dalam kelas, murid-murid kesulitan, kita tambahkan. Boleh, kita tambahkan seperti ini. Nah, ini ada 27 detik, 26 detik ya. Oke, kita asumsi sudah selesai. Saya coba tunggu sampai 19 detik, 16 detik. Mungkin Bapak Ibu guru lain mau mencoba hasilnya. Nah, kalau di kelas itu berupa kuis lagi, sekali lagi saya ingatkan ini responnya boleh ditutup sehingga murid-murid tidak bisa melihat atau mencontek. Jika sudah selesai, nah ini 1 detik selesai ya. Kita insert ke slide.
kita nanti hasilnya akan masuk ke slide PowerPoint yang Bapak Ibu sekalian miliki. Nah, ini saya tunjukkan, saya terus seperti ini Bapak Ibu hasilnya dari Bapak Sugianto. Nama-nama siswa nantinya akan muncul di bawah. Oh, ini yang dikirimkan oleh siswa tersebut. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ya nama-nama dari Ibu Maria, kemudian Pak Hamid ya. Kemudian ada Bu Reni di sini. Oke, sebentar. Nah, ini hasilnya atau fitur-fitur dari kuis yang ada di PowerPoint. Nanti saya akan ulang sebentar. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. Ada coloring ya, fitur-fiturnya ini laser pointer. Misalkan ini saya menunjukkan laser pointer. Nah, ini bruto. Nah, ini laser pointer. Bisa juga kita gunakan itu. Terus yang ini spidol atau marker bisa warna hitam, merah, biru, dan kuning. Misalkan kita mau stabilo yang kuning ya. Nah, ini akan bisa langsung. Kemudian yang warna hijau. Ya, warna hijau ini saya buat cek. Ini misalkan boleh warna merah. Nah, saya mungkin mau menunjukkan seperti ini. Warna hitam ya seperti umumnya, warna hitam seperti ini. Bapak Ibu bisa gunakan fitur ini. Kalau fitur yang bawah ini adalah penghapus. Nah, ini saya hapus. Nah, oke, warna ini saya hapus. Kalau yang ini whiteboard. Whiteboard ini Bapak Ibu bisa mengambil slide yang sedang berlangsung ini menjadi whiteboard. Setelah menjadi whiteboard, Bapak Ibu bisa koreksi, ya kan? Nah, ini add a whiteboard. Nah, add whiteboard ini nanti kita pilih ya dari gambar yang ada, kita klik nanti dia insert di bawah PowerPoint yang Bapak Ibu miliki. Terus ini ada polling juga. Polling itu artinya quick poll, ini hampir sama dengan yang baru saja. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini. Bisa benar salah atau enggak pasti. Benar, ya tidak, dan tidak pasti. Kalau ini benar salah. Nah, ada berapa banyak murid yang menjawab tersebut. Misal di PowerPoint Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah Presiden Indonesia adalah Bapak Rudolf misalkan. Nah, kalau kita gunakan true false, nanti anak-anak bisa menulis true atau false. Dan kita bisa langsung tampilkan di PowerPoint. Ini fungsi polling ya Bapak Ibu di sini. Terus kalau yang ini pick a name. Ya, pick a name juga misalkan di awal pembelajaran. Nah, misalkan nih ya, ayo coba Ibu, ini saya coba Bapak Rahman. Nah, Bapak Rahman, ini saya coba ini ya, tap di card-nya. Oh, ternyata salah, ya kan? Nah, Bapak bisa menggunakan ini di awal-awal kuis atau di akhir pelajaran atau di tengah-tengah. Nah, mungkin setelah ini Bu Fitria, saya beri pertanyaan, boleh. Ini juga, oh Ibu Siti Kholifa, jawablah pertanyaan ini, boleh. Jadi ini seperti game yang kartu ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita berikan pertanyaan ke masing-masing siswa. Nah, Ibu Maria misalkan, dan seterusnya. Ini ya. Ini kita gunakan metode yang ini, Bapak Ibu pick a name. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan metode pick a name. Kalau leaderboard adalah tampilan tadi yang multiple choice biasanya, pilihan ganda, nanti akan, ini enggak ada ya, saya enggak ada pilihan yang ganda tadi, itu nanti akan muncul pilihan ganda, siapa yang cepat sekali nomor 1 menjawab berdasarkan detik, selain masalah ketepatan menjawab. Ini fitur-fitur utama dari ClassPoint Bapak Ibu sekalian, dan juga Bapak Ibu tidak perlu open Google atau aplikasi lain, langsung di PowerPoint tersedia. Jika sudah selesai seperti ini, misalkan ini kan berakhir nih, nah atau tidak ada tambahan, atau di sini saya mau nambah lagi slide juga boleh. Tadi yang saya informasikan mengenai whiteboard ya. Oh, saya mau nambah nih, saya mau nambah ini, misalkan dia akan tampil di slide PowerPoint kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, dari sini mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita end chat. Nah, kalau kita matikan Bapak Ibu, pertanyaannya, want to keep your ink annotation. Apakah
scratch kita, coret-coret kita itu tetap dipertahankan dalam Microsoft PowerPoint atau tidak? Ini pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu ingin bahwa hasil coret-coret kita di whiteboard, kemudian dengan jawaban anak-anak tadi, kita klik keep. Nah, sehingga nanti di PowerPoint-nya tetap akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini ya PowerPoint-nya, dia loading untuk seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ada yang ingin sampaikan. Ya, Pak Rudolf, Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, maaf ya rekan Bu. Terima kasih, sangat menarik sekali dan sudah kami coba ya Pak ya. Iya. Nah, ini kami tertarik Pak, nanti mohon dibimbing bagaimana bisa menjalankannya seperti yang Pak Rudolf jalankan tadi sebagai guru. Ya, Ya. terima kasih Pak Rudolf. Terima kasih Bu Maria. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti kita berikan, nanti di grup nantikan saja, saya akan berikan apa namanya informasi mengenai aplikasi ini buat Bapak Ibu untuk trialnya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa install juga di PowerPoint. Nanti di grup kita saling, saya akan bimbing jika ada pertanyaan, nanti itu bisa digunakan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya, dengan fitur-fitur yang tadi sudah ada ya. Terima kasih Bu Maria. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan.